圣主，圣主，法古习俗，造逆天。公主，我准备了一壶好酒给你。所以说，都是想发财。得饶人处且饶人。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-121. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 120. Kemarin para prajurit kekaisaran termasuk juga dengan pangeran ke-6 harus menjadi korban akibat petir tribulasi. Beruntungnya di sini ada seorang tetua yang telah membukakan celah ruang supaya Sinan dapat pergi dari tempat tersebut. Sedangkan di sisi lain, kabar mengenai keberadaan Sinan sudah diketahui oleh para tetua dari Gunung Wendau. Tidak hanya mereka saja, namun ketua dari aliansi bisnis juga mengetahui kabar ini. Mereka akan melakukan pencarian kepadanya. Untuk Sinan sendiri telah sampai di sebuah tempat dan bersiap menghadapi petaka guntur surgawi. Hanya saja guntur ini terlalu mengerikan untuk dapat dia hadapi. Beruntungnya di tengah semua itu, ketua Papiliun Huyuan datang dan memberitahu Sinan mengenai beberapa hal. Selepas itu dia pun memberikan sesuatu dari Papiliun Huyuan. Dengan hal ini ia yakin petaka guntur itu bukanlah lagi masalah untuk Sinan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat dengan jelas kalau Sinan masih berhadapan dengan petaka guntur surgawi. Setelah melakukan beberapa serangan, pada akhirnya Sinan berhasil juga menyelesaikan ujian tersebut. Sinan yang merasa ini semua telah selesai pun merasa begitu lega. Akan tetapi di tengah semua itu, ia pun dikejutkan pasalnya petaka guntur masihlah muncul. Ini kembali menyerang dirinya. Akan tetapi Monster Suci datang di waktu yang tepat untuk bisa melindungi Sinan. Hanya saja ini merupakan sisa-sisa kekuatan miliknya pada tubuh Sinan. Jadi dia itu tidak dapat berbicara apapun. Sinan diberitahu oleh gadis Sarta kalau ini adalah kehendak terakhir dari Master Suci, supaya dapat membantu Sinan melewati tribulasi. Gadis Harta juga meminta Sinan untuk tidak menyanyiakan semua itu, dan lebih baik dia segera menyerap esensi petir tribulasi. Tanpa pikir panjang, Sinan segera melakukan penyerapan. Ia tidak niatan untuk mengecewakannya. Di dalam alam bawah sadarnya, gadis Harta meminta Sinan menggunakan kekuatan itu demi bisa membangunkan roh sejatinya, supaya dia itu dapat naik ke tingkat martial venerable. Tubuh dan tulangnya juga harus dipadatkan. Gadis Harta yakin tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan untuk dapat mencapai puncak. Telur emas Sinan pun perlahan-lahan mulai retak dan akhirnya jiwa baru lahir pun telah selesai dibentuk. Waktu pun terus berlalu, sampai akhirnya Sinan dikejutkan oleh Miao Miao. Meskipun sudah lama tidak berjumpa, namun dia ini masihlah sempat-sempatnya memberikan ejekan kepada Sinan. Sedangkan Sinan sendiri lega karena Miao Miao sepertinya baik-baik saja. Mendengar hal tersebut malah membuat Miao Miao malu, karena ia tidak menduga kalau Sinan akan sangat merindukan dirinya. Di sini Miao Miao merasa ada yang berbeda dengan Sinan, yang mana itu adalah ranah kekuatannya. Sinan pun mulai menyombongkan dirinya yang telah berada di ranah martial venerable. Ini semua adalah berkat penyerapan pada petir tribulasi. Mendengar hal itu membuat Miao Miao paham, namun dia merasa bingung. Bagaimana Sinan mengetahui metode penyerapan tersebut? Karena ia saja tidaklah tahu. Alhasil Miao Miao pun menjadi yakin kalau Sinan telah menyembunyikan sesuatu darinya. Untung saja Sinan berhasil menghindari pertanyaan itu dengan memberitahu kalau dia memiliki arak terbaik. Jadi dia akan menemuinya dulu. Hanya saja Miao Miao ingin memulihkan kondisinya.
Karena setelah semua itu, baik Kaisar Dunia Bawah, Gunung Wendao, atau bahkan aliansi bisnis dapat dia kalahkan dengan mudah. Sampai waktu itu tiba, Miao Miao meminta Sinan untuk bersembunyi dengan baik, karena dialah yang akan datang mencarinya. Ia juga akan menunggu sampai cermin penerawang pulih. Andai saja dia tidak dapat melihat batang hidung Sinan, maka Miao Miao akan sangat marah kepadanya. Sinan paham, jadi mereka berdua pun segera melakukan perpisahan. 公主，我准备了一壶好酒给。所以说，来都是想趴菜，恢复能量。 Sinan lalu teringat dengan Ji Weijun Kemponik. Jadi kemungkinan besar dia akan pergi ke sana. Di sisi lain terlihat kalau Sinan telah dijadikan sebagai buronan. Imbalannya hanyalah batu sumber. Ini semua sudah diketahui oleh Sinan yang tengah menyamar. Baginya harga yang diberikan itu terlalu murah. Sesaat kemudian Sinan telah sampai di sebuah kota. Namun untuk dapat masuk ke dalam sana, ia harus membayar sebanyak 5 batu sumber. Tentu hal ini mengejutkan Sinan. Sesaat kemudian ada seorang pria yang hendak masuk ke kota juga. Namun dia tidaklah ingin membayar, yang membuat penjaga itu kesal. Tapi ia tidaklah dapat berbuat apa-apa sebab pria ini cukup kuat. Ia meminta mereka untuk sadar siapakah dirinya ini. Namun para penjaga masihlah belum menyerah dan melakukan penyerangan. Tapi ujung-ujungnya mereka itu tetap saja kalah. 入城缴纳5两元。 Alhasil pria itu pun mulai memperlihatkan token yang dia miliki agar mereka itu sadar siapakah dirinya. Melihat hal tersebut seketika saja membuat para penjaga menjadi begitu terkejut. Mereka langsung memohon maaf atas ketidaksopanan mereka. Sinan yang melihat hal itu sadar kalau token yang pria itu pegang berasal dari camp pelatihan Harimau Putih. Jadi dia berencana untuk menggunakan token poniknya. Karena sepertinya itu juga akan dapat membawanya masuk kemari. Dari kejauhan terlihat ada seorang pria yang tengah mengawasi gerbang masuk. Sedangkan pria ini sepertinya ingin memberikan hukuman kepada para penjaga. Namun Sinan bergerak dengan cepat untuk menghentikannya. Karena para penjaga itu hanya menjalankan tugas mereka saja. Tapi pria itu bukannya sadar, malah menjadi marah kepada Sinan. Alhasil penyerangan langsung saja dia lakukan. Tapi kekuatan dari pria ini berada jauh di bawah Sinan. Ia pun dapat dengan mudah mengatasi setiap serangan yang dia berikan. Pada akhirnya pria ini pun memilih untuk melupakan masalah itu dan pergi dari hadapan mereka. Para penjaga sangatlah kesal karena pria tersebut sangatlah sombong, padahal dia hanyalah murid dari camp pelatihan yang dipercayai oleh Kaisar. Sinan sendiri ingin membayar biaya masuk, namun kedua penjaga menolaknya dengan baik-baik. Karena bagaimanapun Sinan sudah menyelamatkan nyawa mereka. Namun Sinan memaksa mereka untuk menerima hal itu. Sebab siapa tahu di kedepannya dia ini meminta pertolongan kepada mereka. Kedua penjaga ini pun memberikan hormat kepadanya. Setelah Sinan masuk, pria yang sejak tadi mengawasi pun muncul. Dan beliau ini adalah Pangeran Ketujuh. Dia yang melihat batu sumber itu mengetahui kalau hal ini berasal dari keluarga Fan dari Tianfu. 得饶人处且饶人。不，以后说不定还要麻烦两位。小七公子。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.